Kurang nggak kok? Ya kurang loh. Pakai nanya lagi. Iya. Terangkan saudara, gimana hidupnya? Nah. Termasuk kalau Koko gandeng nggak jadi. Agak, saya mau ngelawak tapi takutnya garing nggak jadi loh. Tapi itu kan pada masanya kok, itu kan maksudnya pada waktu Koko masih bahasanya masih bocah gitu kan. And I think it's normal, meskipun mungkin itu bahasanya kayak dampak dari tadi dysfunctional family-nya itu kan. Tapi I think somehow it's normal because karena Koko masih kecil waktu itu. Pada waktu itu Koko masih kecil, kecuali Koko sekarang tantrum, aneh ya. Ya maksudnya kalau efeknya sekarang pada kita udah besar, apalagi Koko udah berkeluarga, I think mungkin itu efeknya kelihatan banget. Tapi waktu kecil agak bisa dimengerti nggak sih kalau misalkan dia seperti itu gitu Kok? Saya berharap waktu itu orang mengerti saya. Oke. I do hope that. Dan itu penerimaan itu sebegitu penting ya, sampai saya nggak ngerti untuk yang namanya jadi diri sendiri itu nggak ngerti. Oke. Nah, akhirnya I try to please everybody. Keenakan. Saya berusaha untuk nyenengin dan diterima sama semua orang. I see. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Terlalu banyak menipu dan membohongi diri sendiri. Kan saya nggak suka, saya bilang saya suka. Oke. Saya nggak bisa ngelakuin hal itu. Saya paksa diri saya ngelakuin hal itu. Hasilnya jelek, saya jelek-jeleknya. Nah, kalau hasilnya jelek, orang nggak accept lagi kan. Nah, yang namanya lempar kesalahan sama orang lain, itu ngalami semua. Itu ngalami semua. Nah, tapi ya waktu itu untungnya udah kenal Tuhan. Nah, I don't know what to do kan. Abis disalahin mulu, ya udahlah. Sesederhana, saya tuh cuma ingat satu ayat itu. Belajarlah kepadaku karena aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya udah, saya pakai satu respon terhadap semua perilaku orang. Diam, terima dulu. Senang, gak senang belakangan, bisa gak bisa belakangan. Ya itu loh, akhirnya belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu. Kebentuknya di sana. Gitu. Siapa yang mau kerja 9 bulan gak digaji? Yang ada lu kasih gaji lu ke orang lain. Kok lu bisa sih? Karena terbiasa. Ternyata itu dulu salah satu proses pembentukan Tuhan. Kurang nggak kok? Ya kurang loh. Pakai nanya lagi. Iya. Be realistic ya, itu pandemi. Ya. Wow. Semua orang nggak ada yang gajian. Wow. Nah, tapi waktu itu saya udah head of department kan. Nah, kita udah head of department, lalu di bawah kita ada karyawan. Nggak ada duit, sama sekali nggak ada duit. Dan bos minta pinjaman sama shareholders. Dikasih itu pinjaman, 1 bulan saya misalnya cuma 200 juta. Ya ilah, 200 juta sewa kantor berapa, operasional kantor berapa, apalagi banyak orang. Intinya gini, nih gue cuma punya duit segini gitu, ini mau diapain? Nah, saya salah satu yang ambil keputusan, Pak, I'll pass the salary, kasih yang lain. And I did that for about a year. 1 tahun loh. Wow. Waktu itu lu hidup gimana kok? Saya punya cicilan apartemen. Waktu itu kan hidup kan puji syukur udah baik ya. Udah nikah, punya anak, kita udah mulai ngumpulin aset segala macam. Saya waktu itu juga, nih, saya nggak pernah punya rumah dari kecil. Mama saya nikah sama papa saya untuk sebuah kehidupan yang lebih baik, benar kan? Betul. Tapi sampai masa tuanya dia nggak punya rumah. Kita kontrak kok, jadi maksudnya? Kontrak terus, pernah hampir diusir dari kontrakan juga karena nggak ada duit. Oke. So waktu itu, waktu kalian udah mulai bagus, yang ada di otak siapa? Saya mau punya rumah. 2, 1 buat keluarga saya, 1 buat orang tua. Benar dong? Nah, celakanya pandemi. Gue udah punya cicilan mobil 1, rumah 1, apartemen 1. Wadaw. Dan nggak gajian. Terangkan saudara, gimana hidupnya? Nah, Kupasrahkan itu kalau langsung. tau nggak waktu itu gimana hidupnya? Gimana? Pertama gini, kami sudah biasa hidup sederhana, frugal life. Jadi pasti makan tanggungan untuk 1. Nomor 2, puji syukur istri kerja di banking. Nah, kalau di banking gaji jalan terus.
Sehingga gaji ini bisa buat necessary sehari-hari. Kemudian cicilan apartemen, cicilan maja, rumah yang di maja kita hold. Minta keringanan. Waktu itu kan keringanan diberikan di mana tuh? Kita minta keringanan untuk bisa antara bunga diturunin atau kita panjangin cicilan. Tapi nggak bayar sama berapa lama. Itu cara. Gini loh, waktu Yesus disalib, mati kan? Tidak ada tuh kereta berapi datang. Intinya adalah gini, orang benar pasti menderita. Itu salah satu konsekuensi ikut Tuhan. Nah, when that happens, jalanin. Waktu saya ngorbanin gaji, oh ya, by the way, I talk with my wife. Yang gue gak bisa gajian lagi. Actually ada duitnya, cuma kan gue gajian pun gak seberapa. So I let go the salary. Are you okay with that? Mama, papa gak pernah diskusi kayak gitu dulu, gak pernah. Papa selalu ambil keputusan sendiri yang akhirnya merusak perjalanan keluarga. Saya belajar banget tuh. So apapun yang terjadi setelah saya nikah, saya ngomong semuanya. Saya ngomong bener semuanya, termasuk yang itu. Termasuk kalau Koko garing nggak jadi, agak. Saya mau ngelawak tapi takutnya garing nggak jadi. Lanjut. Sorry. Tapi literally semuanya, bener semuanya deh. Nah, dia udah oke, yaudah kita let go gajinya kita. Ya itu kurang lah, gue punya anak juga men. Gitu. Tapi waktu itu ya. Lalu cara atasinya gimana? Pertolongan Tuhan tidak selalu seperti yang kita ini kan. Enggak kita harapkan gitu ya. Anakku engkau berkorban. Tiba-tiba rekening, haleluya, tolongnya tambah 1. Enggak. Tidak. Ingat enggak? Ingat kata Rasul Paulus, kalau seorang benar menderita bukan karena dia salah, bersukacitalah. Nah gitu. Kalau Yesus pernah bilang, Paulus bilang, itu akhirnya kita bisa ngambil bagian dalam penderitaannya. Betul. Tapi kalau sekarang, kalau kita menderita karena bukan salah kita, viral kok. Viral atau ada di TikTok gitu biasanya. Ya nggak sih? Kita nggak salah tuh kan, terus kita kita dianiaya gitu kan, viral. Karena blame victim. Oke. Nah waktu itu ya akhirnya kita lihat gaji, kita benar-benar manage keuangan dengan cerita. Setelah 1 tahun berlalu, saya udah nggak niat dibayar sama kantor loh waktu itu, nggak niat sama sekali. Tapi kemudian ternyata dihitung. Wow. Jadi akhirnya setelah pandemi udah lewat, kantor mulai berjalan, belum untung, mulai berjalan. Akhirnya kemudian saya dan beberapa orang yang ngorbanin pendapatan kita, udah tuh dapat gaji gede, langsung. Di saat itu juga baru apartemen lunas, langsung rumah lunas, mobil lunas. Itu caranya yang saya mengalami ya, Tuhan memberkati. Itu sebelum itu terjadi emang harus ngelewatin setahun tanpa digaji dulu ya? Enggak cuma nggak digaji, ngasih gaji. Ngasih gaji juga loh, bayangkan gitu ya. Ngasih gaji. Tapi puji Tuhan, Tuhan cukupkan semua, Tuhan perhitungkan dan Tuhan balikan berkali-kali lipat sampai lunas. Iya. Tadi kan Koko udah ngomong ya soal broken home itu apa, dysfunctional family itu apa, terus tadi apa kok structural apa tadi kak? Ketiga. Kalau broken home itu ngomongnya soal struktur family ya. Struktur family, ya, jadi posisinya atau jabatan atau si ayah tidak melakukan fungsinya gitu. Nah itu dysfunctional kalau itu. Tapi kalau broken itu berarti dia sudah salah satu nggak ada. Nggak ada posisinya gitu. Antara nggak ada atau ini prolonged absence namanya. Apa tuh? Jadi misalnya kalau mama, papa sibuk banget, gitu. Jadi papanya keluar negeri mulu, keluar kota mulu kerja. Nah, we call that broken family. Broken home. Karena secara struktur, kan struktur keluarga yang normal adalah ada papa mama ya, orang tua, atau yang bertindak sebagai papa mama. Spider-Man kan nggak punya papa mama, ya kan nggak? And May sama siapa? Uncle Ben gitu. Nah, jadi ada dua wali, orang yang berfungsi sebagai orang tua sama ada anak. Itu strukturnya. Nah, when we talk about broken home, kita bicara strukturnya nggak lengkap. Kalau dysfunctional bisa jadi lengkap, tapi nggak berfungsi. Ini udah nangkap semua nih. Kita satu persepsi ya tadi broken home dan dysfunctional family itu sendiri ya, Bu. Tapi apakah kan
biasanya selalu broken home itu ditandai dengan orang tua yang bertengkar dan lain sebagainya. Tapi gimana kalau anaknya yang menyebabkan itu terjadi dysfunctional gitu kok. Anaknya emang agak luar biasa banget nih, kayak misalkan dia itu I don't know why, somehow kita nggak pernah tahu hidup tuh kayak apa kan maksudnya. Tapi kadang ada anak yang memang bahasanya kalau di media-media anak dajjal nih ya. Bahasanya gitu. Apakah itu juga bisa disebut dysfunctional? Oke, itu nice question. Kalau kita bicara soal keluarga, kita bicara pengendalinya dulu ya. Pengendalinya siapa? Papa dan mama, orang tua. Jadi sebenarnya kalau misalnya anaknya bermasalah, kita nggak bisa hitung anaknya penyebab terjadinya kan rumah tangga. Nah, semoga ini ada message yang harus ditangkap di sini ya. Anak-anak tidak pernah dan tidak boleh jadi penyebab rumah tangga rusak. Titik. Jangan pernah merasa because of me, my dad and my mom fault. Because of me, my family screwed. No. Enggak. You are a product. Nah, gini. Tapi kalau orang yang cacat gimana kok? Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa? Bosnya saya persis kayak gitu. Dia punya anak dua. Satu autism, satu Asperger syndrome. Bedanya apa? Kalau autism itu kan lebih ke arah dia tidak bisa relate sama dunia ya. Dia nggak bisa relate tuh, dia punya dunianya sendiri. Dia nggak bisa menangkap. Something goes off with the brain. Jadi dia nggak bisa menangkap dunia as it is gitu. Nah, kalau Asperger syndrome itu terlalu aktif, sama aja gitu. Cuma yang satu diam, yang satu super aktif, hiperaktif. Tapi satu yang saya pelajari dari bos saya yang sama sekali nggak kenal Tuhan, hidupnya pun sama sekali nggak sempurna. Eventually dia nikah lagi, tapi dia tetap tanggung jawab sama anak-anaknya ya, gitu loh. Dia berusaha semaksimalnya dia untuk menangani itu. Kenapa? This is not their mistake, this is not, they are not the one who blame. Oke. Gitu. Itu orang dunianya kayak gitu. Jadi misalnya bisa kok anaknya yang bermasalah mungkin ya maaf banget karena luar biasa lahirnya gitu ya, punya sesuatu yang beda sama orang lain. Tapi dia tidak pernah dan tidak pernah boleh penyebab gara-gara itu misalnya papa mama bilang no. Gitu. A child is a gift. Gitu. Sama itu guys ya. Jadi jangan salahkan diri kalian. Karena gue nih begini makanya keluarga gue broken gitu kan. Enggak ya. Enggak gitu ya. Kalau itu lebih ke perspektif dianya kali ya, mindset dia. Nah, if you do have that perspective, I cannot help you. But to tell you again, you are not the problem. Waktu nanti kamu udah punya keluarga, punya anak, you will know the feeling. Ini perkataan, ini quote semua orang tua sih. Kalau nanti udah punya keluarga baru tahu gitu biasanya gitu. Kalau dimarahin gitu kok waktu kita nakal, waktu kita lagi main gelepak pala anak orang gitu kan terus dia nangis kayak lu jadi anak bandel banget sih gini-gini. Iya lagian dia aja yang nakal gini-gini. Terus apa sih kita kenal, entar lu kalau punya keluarga jadi gitu. Dengan berbagai versi, dengan versi yang penuh kasih nanti kamu akan tahu rasanya. Sampai versi berubah, lu tahu sendiri loh. Oke, jadi di sini jangan ada yang kayak self diagnose kayak oh kalau misalkan papa mama saya lagi ribut berarti keluarga saya itu broken gitu. Kan sama dalam hubungan keluarga family itu kan papa mama bisa beda pendapat dong kok. Bisa. Iya kan? Bisa terjadi kayak misalkan pekerjaan si suami ternyata lagi amburadul gitu kan. Dan kayak Koko misalkan istrinya bisa menopang. Kita nggak bisa tiba-tiba bilang keluarga gue broken karena bapak gue gini gitu. Nggak bisa ya kok. Nggak boleh kita men-self-diagnose keluarga kita tuh berantakan atau keluarga kita tuh nggak utuh hanya perkara kayak dia keluarga papa mama kita beda pendapat, papa mama kita mungkin fungsinya somehow ada role-nya tiba-tiba kebalik jadi si istri yang memberikan nafkah karena si suami mungkin
kita nggak pernah tahu, mungkin dia tiba-tiba kecelakaan dan cacat ataupun apapun itu, dia nggak bisa bekerja dengan baik atau menghasilkan uang saat, dan harus istrinya yang menggantikannya. Itu kita nggak bisa bilang keluarga gue broken gitu, nggak boleh kan kok. Ya, daripada kita fokus ke sana, mendingan gini, misalnya gini, let's say salah satu di antara kita ini ada yang alami yang nggak enak di keluarga gitu ya. Pertanyaan pertama gini, is my family dysfunctional to do? Nah, kalau misalnya memang iya, baru kemudian kita akan bicara, oke, at least bagaimana caranya kita bisa cope with that. Cope itu apa ya? Gimana caranya kita bisa meresponi, menangani itu ya. Maaf ya, saya berantakan. Ini saya undang jauh-jauh dari Swedia loh. Makanya bahasa Inggrisnya bagus, nggak kayak saya gitu kan. Jadi ya nanti saya translate kok. Ya boleh. Kalau kerja sama bule begitu ya. Asik, nggak apa-apa. Nggak ada duit tapi. Semua teman-teman yang ngalami, semua orang yang ngalami either broken home or dysfunctional family, itu tuh yang paling kasihan itu adalah, yang paling kena hit itu selalu pasti identity. Identitasnya. Iya. Kita nggak perlu ngalamin broken home aja, itu kan semua anak muda pasti nyari identitas kan. Betul. Nah, krisis identitas. Yes, apalagi yang seperti itu. Nah, one thing I can say about krisis identity itu seperti ini. Misalnya kita ngerasain amarah, bukan berarti kita pemarah. Oke. Ya, gitu loh. And then, ini saya untungnya bagus ya. Kalau misalnya kemudian kita merasakan kesedihan, bukan berarti artinya kita cengeng. Nah, ini yang sangat sulit dibedakan. Oke. Dibedakan sama orang yang merasakannya gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita sudah merasa jadi victim, jadi korban gitu kan ya. Jadi by product. Nah, saya berharap sekali kalau setiap kali kita merasakan emosi tertentu, the emotions doesn't define you. Emosi itu tidak menjabarkan Anda siapa. Setuju. Waktu saya merasa marah bukan berarti saya marah. Waktu lu marah ya udah lu marah, selesai. Gitu. Jangan dipikirin, diformulain, dirasain kepanjangan. Yang ada self blaming, it won't help the problem. Gitu. Nah itu kalau kita bicara soal objektivitas, itu namanya objektif. Dan itu nanti akan membantu kita untuk identitas itu tidak bisa ditentukan menurut saya. Dikenali. You need to know who you are. Baru nanti kemudian setelah kita kenal diri kita siapa, akan lebih mudah kita mau melakukan apa atau kita bisa melakukan apa. So you need to find your identity. Bukan di-create ya. Bukan di-create. You need to know your identity, and part to know your identity itu jangan mengidentifikasikan apa yang kita rasakan dengan siapa diri kita. Again, waktu Anda marah bukan berarti Anda pemarah. Waktu Anda merasakan kesedihan dan nangis lagi, cowok lagi, betatuk lagi gitu. Aduh. Bukan berarti cengeng. Gitu ya, dibedakan. Setuju. Jadi jangan self diagnose hanya karena jangan karena waktu kita marah banget terus kita bilang kita tuh orang pemarah gitu kan. Even kalau orang yang ngejudge kita kayak gitu, bukan ngejudge-nya, dia menilai kita, dia mah orangnya emang temperamen gitu. Itu kita jangan langsung terima mentah-mentah atau kayak iya I am temperamen gitu kan. Gitu. Emang mau marah, lalu apa? Gue bilang emang gue lu. Gitu biasanya kalau anak kecil. Jadi gak boleh ya kok. Nah untuk bicara itu, we need to go far lagi. Jadi sebenarnya kan ada buku-buku yang bisa bantu ya untuk langkah-langkah untuk mengenali atau memahami emosi. Dan saya gini, misalnya kalau ada, it's not as simple as this. Oke, kalau gue pemarah, kalau gue merasakan marah, berarti gue bukan marah. Tapi kemudian emang 3 orang ngomong, iya sih, lu kan marah sih. Bukan berarti kita tolak ya. Cuma gini, nanti kita harus bahas topik yang lain lagi, how to know yourself, who are you, gitu. Tapi gini, jangan
pernah terintimidasi sama pikiran atau perasaan kita sendiri. Itu nggak pernah boleh, karena gini, waktu misalnya emang ngerasa seperti itu, mendingan lu balik ke kapan, lu doa deh. Salah satu privilege-nya anak Tuhan, dan yang kita suka underestimate ya, yang kita suka anggap actually you can pray, man. Gitu loh. Kalau orang-orang yang nggak bertuhan di luar sana, waktu hidupnya shatter, dia paling banter tuh bener cuma bisa diem bengong doang gitu. Doa. Serius. I do agree. Itu kerennya kita punya privilege tadi ya, kita punya Tuhan itu. It's a privilege. Privilege kita untuk waktu kita lagi ngadepin masalah, waktu keluarga kita lagi nggak sedang baik-baik aja gitu kan. Privilege kita untuk yang bisa kita ambil adalah kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Tuhan membentuk in the beginning keluarga. Ada si Adam dan ada si Hawa. Nah, jadi keluarga itu lembaga yang Tuhan buat.